Bapak Ibu yang saya kasihi, wali dari luar kota, Sidoarjo, paling jauh ya Sidoarjo ya. Oh Surabaya ada juga, oke Surabaya. Yeah. Mana yang paling jauh? Oh Bani, oke. Bani ada juga ya. Medan ada juga Medan. Oh luar biasa ya, Uras ya. Oke ya. Kita akan belajar tentang warisan kemiskinan. Selama ini ternyata orang tua kita mewariskan sesuatu kepada anak turunnya. Jadi kalau selama ini hidup kita belum baik-baik saja, ya belum mengalami kelimpahan, ini salah satunya adalah warisan dari leluhur kita, warisan dari orang tua kita, ya warisan kemiskinan. Nah, bagaimana orang tua kita itu mewariskan? Yaitu dari pelajaran, dari pengajaran yang diberikan, ya dari pola pikir yang diberikan. Seperti yang saya sampaikan bahwa kaya atau miskin itu tergantung pola pikir. Jadi kaya itu bisa dibentuk dari pola pikir, miskin juga sama dari pola pikir kan begitu. Kan kita lahir itu semua tidak bawa apa-apa ya. Saya lahir juga tidak bawa deposito juga enggak. Ya semua lahir dalam kondisi sab. Kita lahir miskin itu bukan kesalahan, tetapi kalau kita mati miskin itu baru kesalahan kita. Nah ini tentunya ada kesalahan di dalam hidup kita. Nanti kita berharap ya dengan siang ini kita belajar tentang warisan orang tua tadi, kita semua nanti akan pindah dari yang diwariskan kemiskinan, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang berkelimpahan. Mewariskannya melalui pola pikir. Karena banyak orang-orang yang lahir di keluarga miskin, tapi ketika dia hijrah, nah hijrah itu kalau pengertian kita dulu kan hijrah itu pindah kota gitu ya. Dari bahasa dulu pernah pesen, kalau mau kaya, mau hidupnya enak harus hijrah, pindah dari desa ke kota. Tetapi sekarang nggak perlu hijrah pindah kota bahasanya ya, hijrah pola pikir. Karena saya juga mengalami, walaupun kami lahir di keluarga yang baik, ya, artinya keluarga besar saya. Ya. Kalau zaman dulu itu lurah itu kan ya orang terpandang ya. Saya masih ingat ibu saya itu punya anak 7, itu pembantunya 7 juga. Nah satu kalau pulang ke kampung masih ada yang ngomong saya. Jadi saya masih ketemu yang merawat saya, dia masih terbiasa dengan waktu kecil ya, waktu ngomong saya kecil, diusul-usul ya, di gudang. Jadi saya udah besar juga masih di gudang kalau ketemu, diusul-usul itu ya. Apa istilah gudang itu ya? Masih diusul-usul ya. Nah, tapi banyak dari kita yang lahir bukan di keluarga yang mampu kan gitu kan. Nah, itu mewariskan tadi ya, mewariskan pola pikir, kebiasaan dan lain-lain. Nanti kita akan bedah itu supaya nanti kita berubah ya, pola pikir berubah, kehidupan pasti berubah. Kehidupan berubah, pasti nanti nasibnya berubah. Pola pikir apa saja yang diberikan oleh orang tua kita zaman dulu yang mempengaruhi kehidupan kita. Ini berlaku di banyak orang ya, saya melihat berlaku di banyak orang. Ketika kita menyekolahkan anak, ya suruh sekolah tinggi, suruh kuliah, suruh sekolah, itu orang tua biasanya mengatakan apa? Untuk apa? Untuk cari kerja, untuk mencari kerja. Jadi yang pertama adalah orientasi mencari kerja. Apalagi ngomongnya gini, wes kerja yang penting cukup go mangan. Pernah dengar orang tua ngomong gitu? Ya. Nah, adanya nempel dalam kehidupan kita. Ya, kerja cukup go mana? Maka tuku mobil raiso, atau tuku HP ya nggak bisa. Karena apa tadi? Orientasinya kerjanya untuk makan. Ini warisan ini ya, yang masih teringat omongan orang tua seperti itu, yang ini kita rubah. Oke, saya selalu mengajar, ya saya tidak tertarik untuk anak-anak saya itu bekerja. Walaupun saya dulu pernah bekerja misalnya. Tapi saya kerja bukan untuk cari makan. Saya kerja untuk mencari pengalaman. Kenapa? Kalau saya mau jadi pengusaha, harus punya pengalaman dulu menjadi karyawan. Jadi reso dipukuli karyawannya gitu loh ya. Pernah merasakan jadi karyawan. Jadi tahu bagaimana cara memperlakukan karyawan. Kenapa? Kita sudah mengalami. Kalau kita belum mengalami kan nggak bisa nanti. Bagaimana memperlakukan karyawan dengan baik. Kemudian saya punya anak yang nomor 1. Saya jadikan pengusaha, saya titipkan di teman saya. Saya suruh jadi pegawai dulu. Walaupun sudah tak persiapkan untuk nanti menjadi pengusaha. Tetapi harus mulai dari bawah. Jadi kerja bukan untuk cari makan, tapi kerja untuk mencari pengalaman. Jadi kesempatan saya dulu saya titipkan ke teman saya, wes kalau kerja yang paling kasar ojo langsung sempenak, kan gitu. Kenapa? Supaya belajar merasakan ya
untuk menjadi pegawai yang paling rendah itu rasanya seperti apa. Nah, pernah tuh ya, ketika pulang kerja tuh sambat sama mamanya, waduh capek semua kakinya bla 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 kan gitu. Ya harus bertahan, harus terlakukan. Bahkan saya bilang kalau salah ditegur. Oh ya, saya titipkan untuk anak saya mengalami masuk dalam fase menjadi karyawan dulu sebelum saya persiapkan menjadi pengusaha. Ketika tahu ini, nanti ke depan kalau kita punya anak, orientasinya jangan bekerja cari makan, ya, bekerja untuk mendapat pengalaman. Kita siapkan tuh jadi pengusaha. Karena orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya usaha, ya, bukan pekerja. Kalau pekerja sampai tua nanti jadi pekerja, ya tidak bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Bahkan saya mengajarkan ke anak-anak saya, ya, orang penting sekolah opo, nggak penting kuliah di mana, jurusan apa. Karena tadi saya tidak punya orientasi kerja untuk anak-anak saya, tapi mereka jadi pengusaha. Hidup harus kuat, hebat, bermanfaat, dan menjadi saluran berkat. Nah kalau supaya kuat hebat, ya tadi harus diperbesar kapasitasnya. Kalau pegawai bermanfaat tapi belum begitu banyak nanti, ya, belum begitu bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang kedua yang diwariskan oleh orang tua kita yaitu kerja keras. Ini warisan ini, ya. Harus kerja keras. Ini harus sukses, harus kerja keras. Kalau mau berhasil harus kerja keras. Tidak membuat kehidupan orang menjadi semakin baik. Kan Bapak Ibu semua yang ada di sini kan pernah mengalami fase kehidupan kerja keras, semakin baik atau semakin terpuruk? Semakin terpuruk. Karena banyak orang kan ngomongnya gini setelah ketemu saya, Pak, saya ini udah kerja keras, banting tulang, ya, keteko, ringgel, siang untuk malam, malam untuk siang. Yang ngomong gini, uangnya banyak nggak? Sukses nggak? Enggak, ya, betul ya Om ya? Pernah kerja keras Om ya? Pernah. Ya ada lebih parah lagi, ya, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Ya, ini akrobat atau kerja ini kan. Yang bicara gini uangnya nggak banyak. Yang bicara gini, ya, kerjanya maksimal, hasilnya minimal. Ayo lihat pola-pola yang kerja keras, ya. Semakin keras kerjanya semakin tidak ada uangnya. Tapi banyak orang berpikir, orang-orang tua, ya, pokoknya harus menghasilkan keringat. Karena kalau nggak menghasilkan keringat nanti tidak halal kan itu. Jadi dianggap yang halal itu yang keringatnya banyak. Berarti apa sing halal sing ya berarti apa tukang beca, tukang batu ya, kulit panggul pelabuhan itu keringatnya akeh yo. Nah ini pelajaran-pelajaran yang ditanamkan dalam pikiran kita oleh orang tua kita. Ketika sudah ngetahui keringat, ya, mengeluarkan keringat tapi kehidupan nggak nyaman, nanti misalnya mau bayar listrik telat, akhirnya keluarga tidak nyaman, marah dengan pasangannya, itu lebih nggak baik, ya gitu kan? Bertengkar gara-gara apa? Besok mau makan nggak ada. Bertengkar karena apa? Untuk bayar uang sekolah anaknya nggak ada, kan lebih nggak nyaman itu. Ya. Nah ini pola pikir dirubah, ya. Tidak harus ketahui keringat. Yang penting apa? Yang kita kerjakan itu kebaikan dan membawa hasil yang baik, kehidupan menjadi nyaman. Banyak orang sudah mengalami, ya. Di waktu mudanya kerja keras, sampai tuanya masih kerja keras. Ya, pensiun pun masih mencari kerja. Ini kalau banyak orang ini yang belum ketemu BLN, saya masih melihat udah mau pensiun bingung mau cari kerja apa. Contoh ya udah ketemu BLN, udah dapat pendampingan, ya, pensiun nyaman gitu, ya, pensiun nyaman. Bahkan yang terjadi udah pensiun hasilnya lebih besar dibanding ketika mereka aktif. Oke, justru saya melihat, ya, orang-orang yang sudah pensiun, yang saya dampingi di masa pensiun sudah tidak perlu kerja keras, tetapi kehidupannya menjadi semakin nyaman, semakin bahagia, semakin bermanfaat bagi banyak orang, ya, berbaginya mudah, gitu Pak Tri, ya. Banyak orang sudah mengalami hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Kemudian paham atau pola pikir yang diberikan ke kita, orang tua dulu mengatakan begini, nah tidak usah ngoyo, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Pernah dapat pelajaran seperti itu, ya, dari orang tuanya, ya. Rezeki itu sama saya ngatur kan itu. Pelajaran di sini saya sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah mengatur umatnya satu-satu, ya. Saya sering guyon, ya rezeki memang harus ngatur, tetapi kalau awam susah diatur lebih, ya. Ya. Kalau dia punya prinsip rezeki itu udah ada yang ngatur, nah sementara kamu susah diatur kan itu. Akhirnya kan nggak dapat, ya. Tuhan mengatur semesta ini pakai hukum-hukum, ya, pakai hukum-hukum. Nanti pelajaran lain waktu nanti saya kenalkan tentang hukum-hukum kehidupan, tentang hukum-hukum Tuhan, ya, dalam mengatur semesta ini. Jadi semua berdasarkan hukum-hukum, bukan satu persatu. Kalau manusia saja bisa membuat sistem, apalagi Tuhan. Tuhan sudah by sistem dalam mengatur, dalam membuat keseimbangan dunia ini, ya, sudah by sistem.
bukan mengatur umatnya satu-satu, termasuk dalam hal rezeki. Tuhan itu menyediakan, ya, bukan memberi. Semuanya hal yang sama, ya, disediakan sama untuk semua makhluk ciptaannya. Warisan yang diturunkan oleh orang tua kita itu sering mengatakan begini, uang tidak dibawa mati. Akhirnya banyak orang itu punya pikiran negatif terhadap uang. Ini sebenarnya ucapan orang yang frustasi. Allah, besok uang nggak dibawa mati, karena dia nggak punya uang. Kalau orang kaya nggak akan ngomong seperti itu, ya. Jadi kata-katanya tadi untuk menghibur diri, ya, ucapan orang yang frustasi, untuk menghibur diri, untuk membuat ketenangan sementara, ya, untuk keluarganya, kan gitu. Oke, kemudian yang diwariskan lagi oleh orang tua kita, ya,